Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ilmi Askraf, kita kembali lagi di channel Ilmi Askraf. Di video kali ini saya akan berbagi tips. Ada 5 tips bagaimana cara penjual online, khususnya itu penjual bros online, agar terus banjir orderan. Jadi terlepas dari rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan ya, tapi kan semua rezeki yang ada, yang sudah ditakarkan pada kita itu memang harus diikhtiarkan selain doa saja. Jadi kita tidak bisa diam, jadi harus ada action, harus ada apa saja yang harus kita lakukan agar produk jualan kita itu diminati dan kita terus banjir orderan. Oke, sebelum saya paparkan bagaimana 5 tips versi Ilmi Askraf agar banjir orderan ya untuk brosnya, bagi teman-teman yang menonton video ini yang belum subscribe, silakan subscribe agar bisa mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru Ilmi Askraf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa, itu yang juga yang paling penting. Dan juga silahkan di-share di seluruh sosial media yang sahabat-sahabat Ilmi Askraf punya. Oke, apa saja 5 tips agar orderan bros banjir terus? Langsung saja akan saya paparkan ya. 5 tips agar penjual online itu selalu banjir orderan. Yang pertama adalah dari versi Ilmi Askraf, itu foto produk. Jadi foto produk itu harus sesuai kita pikirkan, yang benar-benar foto produknya itu foto produk kita foto secara bagus ya. Jadi secara pencahayaannya, secara penataannya biar lebih menarik dan memang benar-benar terlihat bagus brosnya itu. Dan tidak harus dengan kita membeli kamera yang mahal ya, atau kita membeli HP yang dengan kamera yang sangat tajam sekali, itu sebenarnya tidak. Maka ada tips-tips sebenarnya, tips untuk memfoto produk kita itu dengan HP yang biasa aja kita bisa. Jadi contohnya dari Ilmi Askraf itu salah satu contohnya bisa saya kasih contoh ya, seperti foto ini yang saya akan tayangkan, silakan dilihat. Foto tadi itu menggunakan kamera HP biasa, jadi HP saya bukan HP yang sangat mahal sekali, dan juga saya tidak mempunyai kamera. Tapi paling tidak foto produk itu kita harus benar-benar mengakali bagaimana fotonya itu bagus. Jadi sebenarnya kunci dari foto bagus itu adalah dari letak pencahayaan. Jadi kita bisa memfoto produknya itu di luar rumah dengan di siang hari atau di pagi hari, itu juga cahayanya bagus ya, sore sampai sore. Karena kalau malam itu lebih cenderung hasilnya kurang baik menurut saya kalau menggunakan HP. Jadi bisa menggunakan background tumbuhan seperti tadi yang saya kasih contoh, atau menggunakan alas putih biar terkesan cahayanya itu terpantul lebih cerah. Dan itu sudah saya rasa teman-teman bisalah mengakali dengan menggunakan pernak-pernik bunga atau apa yang menurut teman-teman fotonya lebih menarik, jadi tidak kosongan dan tidak asal foto. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah model harus up to date dan unik. Jadi memang untuk penjual bros itu harus selalu mengikuti model apa yang sekarang lagi tren. Jadi harus up to date, kita harus mengikuti memang bahan apa yang sekarang itu lagi tren. Tetapi jangan hanya asal mengikuti tren. Jadi kalau misalkan ada bros yang lagi melanglang buana ya, misalkan bros dagu dengan bahan moza, modelnya seperti ini, kita nggak perlu terlalu meniru dari model-model yang sudah sangat pasaran sekali tersebar. Jadi kita harus memodifikasi bros dagu itu seunik mungkin sehingga terkesan itu memang ciri khas punya kita. Karena apa? Karena pembeli itu seperti memakai baju. Kalau misalkan lagi pergi ke kondangan nih ya, pergi ke kondangan kita memakai baju yang sudah menurut kita bagus, tetapi pada saat di kondangan ada temen yang lain juga, ada undangan tamu yang lain juga memakai baju yang sama persis dengan punya kita. Nah, otomatis kita akan mati gaya kan. Nah, saya rasa pembeli semuanya sama.
pembeli akan memilih bahan atau memilih model bros yang unik dan orang-orang tidak banyak yang memakai, itu pasti. Karena saya rasa itu sudah sudah saya sering mendapatkan testimoni seperti itu. Jadi testimoni yang memang benar-benar pembeli itu maunya yang unik, yang tidak banyak orang yang punya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk berkreasi, untuk memodifikasi, untuk lebih mengenal lagi model apa yang unik, yang sekiranya para konsumen itu menarik pada bros kita. Jadi mereka akan terkesan berlangganan selalu beli pada all shop kita, karena memang karya kita yang up to date dan unik tersebut tadi. Yang ketiga adalah tips untuk banjir orderan. Jangan lupa buka lowongan untuk reseller. Jadi di video sebelumnya sempat kan saya ada sedikit pemaparan di video cara pemasaran bros itu buka reseller. Kenapa harus buka reseller? Teman-teman ya, khususnya untuk penjual online bros, kerja tim itu sangat ringan sekali, kerja tim itu sangat enteng sekali. Kenapa? Kita jangan berpikir bahwa dengan adanya reseller yang mau menjualkan produk kita, selain memang kita dibantu, jangan berpikir laba kita akan berkurang. Karena otomatis harga jual kita di pembeli yang bukan reseller dengan yang reseller itu berbeda kan, lebih murah ke yang ke reseller. Jadi jangan berpikir bahwa nanti laba kita berkurang karena harus dibagi dua dengan reseller kita. Jadi kita nggak bisa ngambil laba sebanyak-banyaknya. Nah itu sebenarnya pemikiran yang menurut saya itu kurang cocok untuk di penjualan online. Karena menurut saya membuka reseller itu adalah kerja tim yang sangat bisa membantu kita. Karena semakin banyak reseller datang kepada kita, maka akan semakin banyak juga rezeki mereka yang akan datang pada kita. Maksudnya gini, kalau saya tidak punya reseller, saya hanya menjual produk saya itu dengan saya sendiri, saya akan lebih capek untuk promonya, ya kan? Dan itu pun kalau misalkan ada 1-2 orderan pada saya. Setelah itu kalau sepi ya sudah kan gitu. Tetapi kalau misalkan ada 10 reseller, misalkan dari saya sendiri itu sepi orderan, dari orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu sepi, ke-5 pasti ada. Karena dari 10 ini rezekinya berbeda-beda. Dan kalau 10 orang ini reseller ini kita ikut kerjasama, maka akan ada 10 rezeki yang akan datang pada kita. Paham ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dari yang 5 ini sepi, pasti nanti dari yang sini akan datang. Sehingga dari saya, dari ownernya pasti akan ikut juga akan kena orderannya. Misalkan dari 9 sepi, nggak mungkin semuanya sepi, nggak mungkin. Pasti insya Allah dari salah satunya pasti ada orderannya. Pada saat ini laris, ini alhamdulillah datang pada kita, yang lain sepi, nanti ini yang sepi, pasti salah satunya ini akan laris. Jadi itu enaknya kerja kerja tim, kerja reseller. Terus masalah laba yang dibagi dua, saya rasa sedikit tetapi banyak itu akan mendatangkan laba yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan kita dapat laba 10.000 tapi hanya 1 kali, dengan mendapatkan laba Rp500, tapi itu berkali-kali datang dari banyak orang, dari reseller kita yang sangat banyak, itu malah akan mendatangkan laba yang akan lebih dari 10.000 yang tadi. Jadi saya rasa kerja tim itu memang sangat penting untuk kita penjual all shop ya. Jadi buka reseller itu nggak usah berpikir akan berkurang labanya, tidak, malah itu akan membantu kita, akan tetap banjir orderannya. Tiap hari pasti ada orderannya, seperti itu. Tips yang keempat adalah rajin posting ya, rajin promo, rajin posting. Kita posting itu sudah di Facebook, di Instagram, di story WA, itu harus kita rajin. Jadi jangan selalu patah semangat ya untuk promo. Kalau misalkan hari ini mungkin sepi, tidak ada orderan, jangan patah semangat, malas, nggak mau promo lagi, nggak mau posting apalagi posting sudah apa model terbaru, apa misalkan kita open reseller. Dan triknya untuk pemula, pada saat kita promo itu jangan hanya promo di beranda Facebook kita. Kalau misalkan kita lewat Facebook, cobalah promo untuk open reseller dan menawarkan produk kita itu di grup-grup yang sudah ada di Facebook. Misalkan grup jual beli daerah mana, misal ke saya itu dari Jember.
Jadi saya akan mencari grup jual beli Jember atau jual beli handmade Jember gitu ya. Jadi saya akan masuk ke grup tersebut, saya akan izin ya. Biasanya kan ada izin dulu ya untuk mau gabung. Setelah gabung kita baru akan promo produk kita, promo open reseller bagi kita dengan syarat sekian. Atau misalkan untuk awal reseller tidak ada syarat, saya rasa itu juga cukup menarik bagi mereka yang mau bergabung yang tidak mempunyai modal. Jadi saya rasa promo itu sangat juga penting bagi kita penjual online ya. Menawarkan terus karena semuanya butuh proses. Kita tidak bisa meminta 1 minggu kita promo kita minta orderan banyak, tidak mungkin. Jadi itu semuanya proses memang harus diawali. Kalau kita nggak berani mengawali maka kita akan tidak dapat tidak akan bisa merasakan hasilnya. Jadi seperti saya ya, Ilmi Ascraft itu berdiri sebenarnya dengan nama-nama yang berbeda. Awal bukan Ilmi Ascraft. Jadi saya itu terjun di penjualan handmade itu berawal dari sulaman kerudung, sulaman mukena itu dulu di tahun 2011 dan itu offline. Karena saya merasa itu sangat capek sekali dan orderannya juga satu bulan hanya 1, 2, 3 kali. Makanya di tahun 2013 akhirnya saya berusaha untuk mengganti. Oh, saya punya Facebook, ngapain tidak saya rubah Facebook ini menjadi bermedsos yang cerdas. Jadi kita gunakan Facebook itu untuk jualan. Jadi pada saat itulah di tahun 2013 saya berusaha untuk menjual produk saya itu di Facebook. Lalu dengan seiring perkembangan permintaan, barulah di situ saya mencoba untuk membuat bahan bros. Jadi bahan bros yang saya buat itu nggak dari bahan yang seperti sekarang. Jadi awal 2013 itu saya jual bros rajut itu promo ya gitu, tidak ada yang komen, tidak ada yang minat, tidak apa, tapi saya selalu terus untuk tidak patah semangat untuk terus selalu selalu promo ya, selalu menawarkan mungkin ada rezeki. Jadi di tahun 2013 tuh benar-benar sepi. Dan baru ada respon itu di tahun 2014 sampai mengikuti perkembangan zaman. Ada bros renda, ada bros sekarang yang lagi ngetren adalah bros dagu. Jadi ya saya ikuti saja perkembangan keupdatean dari bros tersebut sampai bertahan alhamdulillah di tahun 2019 ini. Jadi kebayangkan dari tahun berapa, proses semuanya butuh proses. Jadi tidak mungkin ada yang instan. Jadi bersabar saja. Kalau misalkan kayaknya lama ya untuk untuk mendapatkan nama agar produk kita bisa terkenal. Tapi kalau kita tidak bisa memulai dari hari ini ya kita tidak akan sampai pada sesuatu yang memang benar-benar kita inginkan. Jadi rajin promo, jangan patah semangat ya, jangan hanya rajin pada saat banyak orderan. Jadi sepi pun juga harus sering promo. Jadi semangat untuk memperkenalkan produk kita, bahwa produk kita ada produk yang layak untuk dibeli dan produk yang layak untuk di repeat order. Seperti itu. Dan tips yang terakhir, yang nomor 5 adalah ini juga yang penting dan mungkin juga bisa membuka rezeki kita ya, adalah sedekah dan doa. Jadi teman-teman ya sisakanlah dari hasil penjualan kita untuk diinfakkan, disedekahkan. Insya Allah dengan kita memberi maka akan mendatangkan banyak kali lipat. Jadi kan itu sudah ada ya, sudah ada di aturan di ajaran kita kan, memang dengan bersedekah membuka pintu rezeki. Oke. Itu 5 tips dari Ilmi Ascraft agar penjualan online kita khususnya bros itu bisa banjir orderan. Jadi tiap hari ada orderan. Mungkin itu dari versi saya ya. Semoga bermanfaat. Mungkin dari teman-teman sudah bisa melaksanakan atau sudah pernah melaksanakan dari 5 ini. Ya alhamdulillah. Mungkin ada yang belum, ada yang ternyata saya belum melakukan promo ini, belum melakukan yang selalu peng-up-to-date-an gambarnya modelnya, atau belum fotonya mungkin saya kurang bagus atau kurang menarik, diperbaiki lagi. Jadi ini mungkin 5 tips yang bisa saya bagi ya dari Ilmi Ascraft. Semoga bermanfaat. Saya rasa sudah dari saya ya, dari video ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video Ilmi Ascraft kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus disebar juga ya di seluruh sosial media yang teman-teman Ilmi Ascraft punya. Jangan lupa
untuk menekan tombol loncengnya ya, agar bisa mendapatkan pemberitahuan secara langsung dari video-video terbaru Ilmi Askraf. Kita akan kembali lagi di video-video terbaru Ilmi Askraf yang lainnya nanti ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton video Ilmi Askraf kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.